Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam sehat, salam remaja berprestasi. Anak sekalian, bagaimana kabarnya semuanya? Semoga kalian tetap sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kembali bersama Bapak Arif, BK SMK Muhammadiyah 1. Sebelum Bapak Arif ini melanjutkan materi tentang kebikaan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Anak sekalian, siswa-siswi SMK Muhammadiyah 1 Sangatta, pada kesempatan yang baik ini Pak Arif akan memberikan materi tentang fungsi, tujuan, dan asas bimbingan konseling. Ini merupakan materi di awal kita ingin mempelajari apa peran bimbingan konseling ini, ya. Baik, kami jelaskan fungsi, tujuan, dan asas bimbingan konseling. Bimbingan konseling atau disebut dengan BK, ya, merupakan layanan memfasilitasi perkembangan peserta didik untuk mencapai kemandirian dalam wujud kemampuan memahami, menerima, mengarahkan, mengambil keputusan, dan merealisasikan diri secara bertanggung jawab sehingga tercapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupannya kelak. Sedangkan fungsi dari BK ini, ya, merupakan layanan yang pertama adalah layanan pemahaman, yaitu membantu konseli agar memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap dirinya dan lingkungannya, seperti pendidikan, pekerjaan, budaya, dan norma agama. Berikutnya, yang kedua adalah fasilitasi, yaitu memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang seluruh aspek pribadinya. Layanan ketiga yaitu penyesuaian. Nah, penyesuaian ini yaitu membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan diri sendiri dan dengan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Layanan yang keempat yaitu penyaluran, yaitu membantu konseli merencanakan pendidikan, pekerjaan, dan karir masa depannya, termasuk juga memilih program peminatan yang sesuai dengan kemampuan, minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadiannya. Kemudian yang berikutnya adalah adaptasi, yaitu membantu para pelaksana pendidikan termasuk kepala satuan pendidikan, staf administrasi, dan guru mata pelajaran atau guru kelas untuk menyesuaikan program dan aktivitas pendidikan dengan latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan peserta didik atau konseli. Layanan berikutnya adalah pencegahan, yaitu layanan yang membantu peserta didik atau konseli dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan timbulnya masalah dan berupaya untuk mencegahnya supaya peserta didik ini tidak mengalami masalah dalam kehidupannya. Sedangkan layanan berikutnya yaitu layanan perbaikan dan penyembuhan, yaitu membantu peserta didik atau konseli yang bermasalah agar dapat memperbaiki kekeliruan berpikir, berperasaan, berkehendak, dan bertindak.
konselor atau guru bimbingan dan konseling ini memberikan perlakuan terhadap konseli supaya memiliki pola pikir yang rasional dan memiliki perasaan yang tepat, sehingga konseli berkehendak merencanakan dan melaksanakan tindakan yang produktif dan normatif. Layanan berikutnya adalah pemeliharaan, yaitu membantu peserta didik atau konseli supaya dapat menjaga kondisi pribadi yang sehat normal dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Kemudian layanan berikutnya adalah layanan perkembangan yang ke-9 ya, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif yang memfasilitasi perkembangan peserta didik atau konseli melalui pembangunan jejaring yang bersifat kolaboratif. Layanan yang ke-10 yaitu advokasi. Layanan ini membantu peserta didik atau konseli ya berupa pembelaan terhadap hak-hak konseli yang mengalami perlakuan yang diskriminatif ya, Nah, ini ada 10 ya layanan BK. Yang berikutnya adalah tujuan BK, tujuan layanan bimbingan dan konseli ke-BK ini adalah ini ada tujuan khusus dan tujuan umumnya. Baik, anak-anak sekalian. Tujuan umum layanan bimbingan dan konseling ini adalah membantu peserta didik agar dapat mencapai kematangan dan kemandirian dalam kehidupan, serta menjalankan tugas-tugas perkembangannya yang mencakup aspek pribadi, sosial, belajar, karir secara utuh dan optimal. Sedangkan tujuan khusus layanan bimbingan dan konseli ini adalah membantu konseli agar mampu, yang pertama ya, agar mampu memahami dan menerima diri dan lingkungannya. Yang kedua, merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir dan kehidupannya di masa yang akan datang. Sedangkan yang ketiga, mengembangkan potensinya seoptimal mungkin. Yang keempat, menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sedangkan yang kelima, yaitu mengatasi hambatan atau kesulitan yang dihadapi dalam kehidupannya. Dan yang berikutnya adalah mengaktualisasikan dirinya secara bertanggung jawab. Ini adalah tujuan layanan BK ya. Anak sekalian, semoga anak sekalian tetap semangat ya untuk bergabung atau menuntut ilmu di SMK Muhammadiyah ini ya. Baik, sedangkan asas layanan bimbingan konseli ya, asas layanan bimbingan konseli yang pertama adalah kerahasiaan. Nah, tentunya asas layanan yang menuntut konselor atau guru bimbingan atau guru BK ya dan konseli merahasiakan segenap data dan keterangan tentang peserta didik konseli. Jangan khawatir, anak sekalian, jika kalian konsultasi atau ada masalah, kemudian BK membantu dan tentunya BK merahasiakan segala sesuatu yang dihadapi oleh kalian ya. Jadi ada asas kerahasiaan. Yang kedua adalah kesukarelaan. Nah, asas ini merupakan asas kesukaan dan kerelaan peserta didik atau konseli mengikuti layanan yang diperlukannya ya. Yang ketiga adalah keterbukaan, yaitu asas layanan ini konsel atau guru bimbingan dan konseling yang bersifat terbuka dan tidak berpura-pura dalam memberikan dan menerima informasi. Ini adalah keterbukaan ya. Yang berikutnya adalah asas berikutnya adalah keaktifan, yaitu asas layanan konselor atau guru bimbingan dan konseling kepada peserta didik atau konseli memerlukan keaktifan dan kedua belah pihak
ya. Memerlukan keaktifan dari kedua belah pihak. Yang berikutnya yaitu yang kelima, yaitu kemandirian, yaitu asas layanan konselor atau guru bimbingan dan konseling yang merujuk pada tujuan agar peserta didik atau konseli mampu mengambil keputusan pribadi, sosial, belajar, dan karir secara mandiri. Yang berikutnya adalah asas kekinian, yaitu asas layanan konselor atau guru bimbingan dan konseling yang berorientasi pada perubahan situasi dan kondisi masyarakat di tingkat lokal, nasional, dan global yang berpengaruh kuat terhadap kehidupan peserta didik ini, ya. Yang berikutnya adalah kedinamisan. Nah, kedinamisan ini merupakan asas layanan konselor atau guru bimbingan konseling yang berkembang dan berkelanjutan dalam memandang tentang hakikat, ya, tentang hakikat manusia, kondisi-kondisi perubahan perilaku, serta proses dan teknik bimbingan dan konseling secara perkembangan ilmu bimbingan dan konseling, ya. Jadi kedinamisan ini kita sesuaikan dengan bagaimana proses dan teknik bimbingan dan konseling sejalan perkembangan ilmu bimbingan dan konselingnya. Jadi kedinamisan, ya. Yang berikutnya adalah keterpaduan, yaitu asas layanan konselor atau guru bimbingan konseling yang berpadu atau yang terpadu antara tujuan bimbingan dan konseling dengan tujuan pendidikan dan nilai luhur yang dijunjung tinggi dan dilestarikan oleh masyarakat. Yang berikutnya yaitu yang ke-9, yaitu keharmonisan. Nah, asas keharmonisan ini merupakan asas layanan konselor atau guru bimbingan dan konseling yang selaras dengan visi dan misi sekolah. Makanya kita sesuaikan, dan visi misi sekolah itu bagaimana kita hubungkan dengan program-program kebekaan, nilai dan norma kehidupan yang berlaku di masyarakat. Jadi selaras, ya, dan keharmonisan. Yang berikutnya adalah layanan atau asas layanan keahlian, yaitu asas layanan konselor atau guru bimbingan dan konseling berdasarkan atas kaidah-kaidah akademik dan etika profesional, di mana layanan bimbingan dan konseling hanya dapat diampu oleh tenaga ahli bimbingan dan konseling, ya. Asas yang berikutnya, ya, asas yang terakhir adalah Tutwuri Handayani, ya. Tutwuri Handayani yaitu suatu asas pendidikan yang mengandung makna bahwa konselor atau konselor dari guru bimbingan dan konseling sebagai pendidik harus memfasilitasi setiap peserta didik atau konseli untuk mencapai tingkat perkembangan yang utuh dan optimal. Ini merupakan tujuan, fungsi, dan asas bimbingan konseling. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, segenap seluruh siswa SMK Muhammadiyah, kami mengharapkan dari guru BK ini, manfaatkanlah keberadaan layanan BK di sekolah Anda, ya, khususnya di sekolah SMK Muhammadiyah 1. Kami, guru BK, Bu Ani atau Ardiani dan Pak Arif siap membantu anak-anak sekalian untuk meraih prestasi di kemudian hari. Semangat, ya. Salam sehat, salam remaja berprestasi. Demikian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf yang banyak. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.